terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat. Kalau di Bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Drama pelunasan utang proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB atau WUS belum juga ada titik terangnya. Beban utang proyek WUS sejak era Jokowi itu kini menjadi beban berat para pihak yang menanggung utang termasuk PT KAI. Selama proses pembangunan, WUS yang digadang-gadang sebagai kerjasama murni antar perusahaan itu berakhir dengan mengandalkan dana APBN untuk menyelamatkan keberlanjutannya. Ambisi proyek berbuntut pembengkakan yang terus terjadi membuat PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) mau tak mau harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak Cina. Lantas, berapa isi utang dan bunga proyek kereta cepat WUS? Sebagai informasi, KCIC merupakan perusahaan patungan Indonesia-Cina yang mayoritas saham dimiliki PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang dipimpin PT KAI. Kerugian proyek WUS otomatis menjadi beban bagi 4 BUMN Indonesia yang menjadi pemegang saham PT PSBI. Berdasarkan laporan, jumlah investasi pembangunan WUS menembus sekitar 7,27 miliar dolar AS atau 120,38 triliun rupiah dengan asumsi kurs Rp16.500. Dari keseluruhan total investasi, sekitar 75% dibiayai melalui pinjaman China Development Bank atau CDB dengan bunga 2% per tahun dan dilakukan dengan skema bunga tetap selama 40 tahun pertama. Utang tersebut belum termasuk tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC karena adanya pembengkakan biaya mencapai 1,2 miliar dolar atau sekitar 19,8 triliun rupiah dengan bunga utang tambahan di atas 3% per tahun. Sebagian besar pembiayaan WUS memang ditopang dari pinjaman CDB, namun dana APBN dan kontribusi ekuitas konsorsium BUMN Indonesia dan Cina turut menyertai. Pembengkakan biaya sebesar 19,8 triliun itu akan ditanggung oleh kedua belah pihak, di mana 60% ditanggung konsorsium Indonesia dan 40% ditanggung konsorsium Cina. Pada 9 Januari 2024, Dirut PT KAI kala itu, Didik Hartantio mengungkap, besaran bunga WUS dari CDB terbagi dua tergantung denominasi utang. Sehingga total utang 542,7 juta dolar AS diberikan dalam denominasi dolar AS sebesar 5,04 triliun rupiah dengan bunga 3,2%. Dan sisanya sebesar 217 juta dolar AS atau 3,36 triliun rupiah diberikan dalam denominasi renminbi alias yuan dengan bunga 3,1%. Didik menyebut, utang CDB akan digunakan untuk menutupi porsi pembengkakan biaya yang ditanggung yakni 75%, sementara 25% sisanya dipenuhi dari PMN yang bersumber dari APBN Indonesia.